Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Kami di sini dari kelas P03 akan mempresentasikan final project dari penelitian kami mengenai digital marketing plan. Mungkin bisa di next. Untuk tim kita, yang pertama ada Diva Fauzia, yang kedua ada saya sendiri, Hidayatul Aisytul Nurul Akbar, dan yang ketiga ada Salma Irna Dahlia. Bisa di next. Untuk overview atau bahasan kita untuk kali ini, yang pertama ada the business, jadi mengenai apa produk kita, bisnis kita, kemudian ada visi kita, ada misi kita, ada mengenai produk dan layanan dari proyek yang kami lakukan, kemudian ada SWOT analisis untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang akan terjadi pada produk kita. Kemudian ada the market atau pasar dari produk kita, dan ada marketing strategi, strategi penjualan seperti apa yang akan kami terapkan seperti itu. Next. Untuk bisnis kita, yang pertama ada what our business, yang kedua our target market, yang ketiga ada our unique selling point, dan yang keempat ada our business goals. Untuk yang pertama, yakni mengenai apa bisnis kita. Jadi, untuk bisnis kita, yakni kami menyediakan produk berupa olahan daging rajungan yang dikemas dalam bentuk kaleng. Sehingga untuk pelanggan dapat memperoleh produk ini melalui marketplace atau media sosial yang telah disediakan oleh kami. Untuk targeting marketing, yang pertama kita menargetkan ada pengguna aktif media sosial dengan umur 20 tahun ke atas yang sadar akan kesehatan serta unvegan dengan pertimbangan target tersebut telah memiliki pendapatan pribadi. Untuk keunikan dari produk kita, yakni produk kami menggunakan daging rajungan dengan kualitas first grade yang melalui proses pasteurisasi. Dan untuk goal kami, yakni menghubungkan nelayan dengan marketplace untuk peningkatan kualitas hidup nelayan dan komunitas pesisir, serta dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi yang berkelanjutan secara lingkungan. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya ada visi dan juga misi dari bisnis kita, yaitu ada visi menyediakan dari sumber daya kelautan yang berkualitas tinggi dan tentunya mesejahterakan nelayan Indonesia. Selanjutnya ada misi yang pertama itu kita menjaga kualitas produk dengan proses pasteurisasi yang dimana proses ini dapat mengawetkan hasil produk kaleng kita hingga sampai di konsumen. Dan selanjutnya kita mengikut sertakan juga nelayan Indonesia dalam bisnis kita. Nah, baik. Selanjutnya ada produk dan layanan dari bisnis kita. Untuk produk sendiri merupakan daging rajungan kaleng dengan merek Bun Grade Meat Can. Kemudian untuk layanannya, kami melayani pasar di tingkat lokal maupun internasional melalui kegiatan ekspor. Bisa di next. Kemudian ada analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities, peluang, dan juga threats atau ancaman. Nah, untuk kekuatan itu sendiri terdiri dari yang pertama, menggunakan daging rajungan dengan kualitas fresh grade atau premium. Kemudian menggunakan proses pasteurisasi dalam pengolahannya, tujuannya agar produk ini tahan lama. Kemudian menyediakan produk siap saji, praktis, dan mudah dibawa. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu kurangnya pemasok bahan dasar yang berupa daging rajungan. Kemudian kemungkinan kerusakan kemasan pada saat pengiriman jarak jauh atau pada saat ekspor. Kemudian belum sepenuhnya dapat memaksimalkan kapasitas produksi. Peluang yang pertama yaitu memiliki pelanggan tetap, mudah dikenali oleh masyarakat luas, memberikan efisiensi waktu bagi pelanggan yang sibuk.
Kemudian ada pun kelemahan yaitu kondisi iklim dan cuaca tidak menentu, kompetitor atau pesaing yang semakin banyak dan semakin canggih, kemudian perizinan ekspor yang terkadang dirumitkan. Baik, selanjutnya yaitu ada action to address earth weakness and threat. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi kelemahan yaitu yang pertama, mencari pasar dasar rajungan dengan bekerja sama dengan nelayan rajungan di seluruh Indonesia, guna untuk membantu para nelayan untuk menjual hasil tangkapannya dengan mudah dan kita sebagai pemasoknya. Yang kedua adalah kerusakan kemasan tersebut bisa kita antisipasi dengan cara memberikan packing yang aman seperti melapisi produk yang akan kita kirim menggunakan bubble wrap atau juga kardus. Yang ketiga ada kapasitas produksi kita maksimalkan dengan menambahkan alat produksi dan mempunyai karyawan yang cukup. Selanjutnya yaitu ada hal yang harus dilakukan untuk mengatasi ancaman tersebut. Yang pertama, kondisi iklim dan cuaca memang susah untuk diprediksi. Namun untuk mengatasi hal tersebut, nelayan lebih mengerti kapan nelayan akan menangkap pasok rajungan, di mana penangkapan rajungan tersebut bisa dimaksimalkan ketika kondisi iklim dan cuaca yang pas saat melakukan penangkapan. Yang kedua yaitu kompetitor yang semakin banyak tentunya menjadi faktor ancaman bagi sebuah bisnis. Namun hal tersebut bisa dihadapi dengan meresponsif terhadap kebutuhan pelanggan. Jadi pelanggan akan lebih tertarik dengan produk yang kita tawarkan ketika pelanggan akan direspon dengan baik. Selanjutnya tetapkan harga produksi. Tentunya harga produksi ini ditetapkan kita menemukan yang ditetapkan harga oleh kompetitor lain itu lebih murah. Namun perlu dianalisis juga apakah kualitasnya sama dengan yang kita tawarkan. Jika hal tersebut benar memang adanya benar sama, itu bisa dilakukan evaluasi mungkin dari segi biaya operasional atau bahan baku. Nah, hal tersebut itu bisa dibenahi, hal apa yang membuat produk kita menjadi pemborosan, lalu kita dapat menetapkan harga yang kompetitif. Selanjutnya, yang ketiga ada dalam perizinan. Ini rumit, tentunya ada persyaratan surat-surat tertentu. Nah, perizinan ekspor yang rumit ini bisa kita atasi dengan sedikit demi sedikit menyelesaikan surat-suratnya. Tentu dengan perizinan yang jelas dan juga surat yang lengkap akan lebih mudah didapatkan. Selanjutnya, the market. Yang pertama ada market research. Nah, untuk riset pasar ini tentunya untuk menentukan target pasar mana yang akan kita tuju. Misal dengan harga yang ditawarkan ini sesuai dengan target kita, kita juga sudah mengerange target usia yang kita tawarkan yaitu usia 20 tahun ke atas. Ya, dan juga sadar akan kesehatan dan unvegan dengan mempertimbangkan target tersebut telah memiliki pendapatan pribadi. Nah, dengan hal tersebut, maka kita menentukan juga media yang kita gunakan untuk promosi, sehingga target-target pasar tersebut sesuai dan mudah untuk melakukan pembelian produk. Yang selanjutnya ada the problem. Terkadang bagi beberapa pelanggan mungkin terkendala dalam harga pembelian produk karena harga yang kita tawarkan itu tentunya sesuai dengan harga rajungan umumnya. Harga produk yang kami tawarkan itu rajungan kaleng ukuran jumbo dengan harga 480.000, sedangkan rajungan kaleng ukuran biasa dengan harga 350.000. Tentunya hal tersebut mempengaruhi juga terhadap pelanggan yang membeli, di mana pelanggan tersebut benar-benar membutuhkan kualitas dan mengerti harga pasar. Selanjutnya yaitu ada our solution.
Hal tersebut bisa kita atasi dengan cara benar-benar menargetkan target market kita, yang dimana target tersebut sesuai dengan harga yang kita tawarkan. Nah, selanjutnya terdapat target market. Target market ini terdiri dari pekerja kantor, pegawai universitas, orang dengan pola makan unvegan, pasangan muda, dan food vlogger maupun influencer. Nah, sebelumnya produk daging rajungan kaleng kami ini ditunjukkan untuk pelanggan yang aktif di media sosial dan tipikal pekerja atau berkarir. Mereka biasanya berusia 20 tahun ke atas, sadar akan kesehatan, unvegan, dan memiliki pendapatan pribadi. Yang pertama tadi terdiri dari pekerja kantor. Nah, pekerja kantor ini biasanya berumur 20-60 tahun. Kemudian untuk gender atau jenis kelaminnya bisa laki-laki ataupun perempuan. Kemudian alasannya yaitu karena keterbatasan waktu untuk membuat dan memilih makanan. Kemudian untuk tingkat pendidikannya bisa SMA atau SMK ataupun sarjana. Kemudian untuk lokasinya sendiri yaitu ada di kantor maupun perusahaan. Kemudian pekerja kantor ini memiliki gaya hidup yang biasanya banyak duduk, malas gerak, dan jarang melakukan aktivitas yang fisik. Kemudian mereka membelinya karena target ini berminat untuk membeli produk guna menghemat waktu. Selanjutnya ada pegawai universitas, biasanya berusia antara 25 sampai 70 tahun dengan jenis kelamin bisa laki-laki maupun perempuan. Alasannya karena sama seperti pekerja kantor, yaitu keterbatasan waktu untuk membuat dan memilih makanan. Untuk pendidikannya bisa S1, S2, maupun S3. Lokasinya berada di universitas maupun di sekolah tinggi. Kemudian untuk gaya hidupnya yaitu mengajar, mengurus administrasi, dan gaya hidup yang mewah. Mereka akan berminat untuk membeli produk sama seperti pegawai kantor, yaitu untuk menghemat waktu. Kemudian orang dengan pola makan unvegan. Nah, untuk orang dengan pola makan unvegan ini bisa berusia 40-60 tahun. Untuk jenis kelaminnya bisa laki-laki maupun perempuan, alasannya yaitu kepedulian terhadap pemenuhan gizi dan nutrisi bagi tubuh. Kemudian untuk pendidikan tidak ada ketentuan, untuk lokasi juga tidak ada ketentuan. Gaya hidupnya biasanya menjadi orang dengan pola makan yang mengonsumsi daging namun secukupnya, kemudian tidak terikat pada aturan pola makan yang ketat. Kemudian target ini akan berminat untuk membeli produk guna mencukupi kebutuhan nutrisi dan gizi bagi tubuh. Kemudian ada pasangan muda yang biasanya berusia 20-30 tahun. Untuk gender yaitu laki-laki maupun perempuan. Alasannya karena kecenderungan menyukai sesuatu yang instan dan cepat. Untuk lokasi dan tingkat pendidikan tidak ada ketentuan, dan kemudian mereka memiliki gaya hidup yang tidak ingin membuang banyak waktu dan keuangan yang masih stabil. Kemudian target ini berminat untuk membeli produk yang instan dan cepat guna menghemat waktu. Kemudian ada food vlogger maupun influencer. Nah, untuk food vlogger dan influencer ini, untuk umurnya tidak ada ketentuan, dan jenis kelamin bisa laki-laki maupun perempuan. Alasannya yaitu untuk kebutuhan, peningkatan kualitas akun media sosial mereka, penyebarluasan produk juga bisa menjadi alasan mereka. Kemudian untuk tingkat pendidikan tidak ada ketentuan, untuk lokasinya mereka berada di media sosial masing-masing. Kemudian gaya hidup mereka yaitu membuat inovasi konten, membuat konten makan, serta kolaborasi dengan pihak lain. Kemudian target ini berminat untuk membeli produk tersebut sebagai bahan konten maupun membantu dalam promosi produk tersebut. Nah, kemudian ada customer profile. Dari customer profile ini, pelanggan ideal merupakan seseorang yang membutuhkan dan menginginkan produk yang kita jual. Mereka merasa diuntungkan dari produk kita serta memiliki sumber keuangan untuk membayar produk dari kita. Maka dari itu, bisnis dengan brand produk Buncred Midcan ini berfokus pada pelanggan yang cenderung aktif di media sosial, terutama di marketplace. Mereka merupakan tipe orang yang sibuk berkarir serta produktif. Kemudian tidak memiliki waktu yang lama untuk memilih makanan. Nah, kesibukan tersebut akan mendorong mereka untuk mencari produk cepat saji guna memenuhi kebutuhan dan keinginan pangan. Para pelanggan tersebut menjadi termotivasi untuk membeli produk dari kami karena praktis, mudah, dan berkualitas. Nah, pelanggan tipe ini juga akan memanfaatkan pendapatan pribadi mereka guna melakukan pembelian produk dari kami melalui marketplace secara online di sela-sela jam kosong mereka. Kemudian ada the competition. Nah, berikut merupakan target
berikut merupakan daftar pesaing yang kemungkinan akan menjadi kompetitor bagi bisnis kami. Yang pertama itu ada pada tanggal 26 Agustus tahun 2011 di Lampung. Kemudian yang kedua ada PT Muria Bahari Indonesia yang didirikan pada tahun 2012 di Kudus, Jawa Tengah, dan PT Prima Cakrawala Abadi Tbk atau PCAR yang didirikan pada tahun 2014 di Semarang, Jawa Tengah. Nah, pesaing bisnis ini merupakan perusahaan lain yang menawarkan produk atau jasa yang sejenis kepada pelanggan dengan harga yang relatif sama. Pesaing bisnis Bun Kret Mitken ini memproduksi produk yang sama melalui proses pasteurisasi untuk menjaga mutu dan kualitas produk. Nah, mereka melakukan ekspor ke berbagai negara tujuan yang hampir sama dengan kami. Kemudian setiap pesaing tersebut juga memiliki keunikan masing-masing sebagai branding produk. Nah, perusahaan pesaing ini juga memiliki manajemen pengelolaan yang terstruktur, seperti halnya perusahaan pada umumnya. Beberapa perusahaan memiliki peraturan perubahan susunan jabatan yang diputuskan melalui rapat mereka. Kemudian kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh setiap pesaing hampir sama, terutama pada kualitas daging sebagai bahan baku dan jumlah pasokan bahan baku tersebut dari supplier. Bisa di next. Nah, selanjutnya terdapat marketing strategi. Nah, pada marketing strategi ini kami menggunakan konsep 4PS, yaitu terdiri dari price, product, promotion, dan place. Nah, untuk price sendiri atau harga ini kami mematok harga untuk yang jumbo yaitu seharga Rp480.000, kemudian untuk yang ukuran biasa yaitu Rp350.000. Kemudian untuk produknya kami memberikan produk berupa daging rajungan kaleng dengan brand yang dinamakan Bun Kret Mitken, seperti yang tertera pada gambar. Kemudian untuk promotionnya kami melalui sales, kemudian melalui marketplace dan juga diskon yang kami berikan. Kemudian untuk place kami menggunakan marketplace seperti media sosial yang terdiri dari Instagram, Facebook, TikTok, dan juga beberapa website. Bisa di next. Maaf, bisa dikembaliin. Bisa dikembaliin tuh. Nah, sebelumnya ini terdapat produk and or service. Nah, ada produk maupun layanan yang kami berikan. Produk yang kami berikan ini terdiri dari produk daging rajungan kaleng dengan brand Bun Kret Mitken. Kemudian untuk harganya seperti yang telah saya terangkan tadi yaitu seharga Rp480.000 untuk yang berukuran jumbo dan Rp350.000 untuk yang berukuran sedang. Kemudian untuk sosial media marketing plan kami menggunakan TikTok, Instagram, Facebook, kemudian e-commerce, direct email, direct sales, dan exporting produk. Nah, kemudian untuk promotionnya kami menggunakan diskon hari besar, cashback, giveaway produk, dan lain-lainnya. Kemudian untuk sosial media Instagram, kami menggunakan konten berupa foto produk, resep makanan, video demo masak, ulasan pelanggan, konten edukasi, kompetisi, dan giveaway. Kemudian untuk Facebook yaitu menggunakan konten berupa sinematik, edukasi, memasak kreasi olahan dari Crabit ini sendiri. Kemudian untuk TikTok, kami menggunakan video yang sama. Bisa di next. Mungkin itu dari kelompok kami. Kami akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sudah ya.